Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Yurani akan membahas tentang bab 6, yaitu tentang ring atau gelanggang. Saya akan membahas tentang definisi 6.2 dan contoh 6.5. Definisi 6.2. Suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian, dikatakan suatu ring atau gelanggang yang komutatif bila memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, bilangan real terhadap operasi biner penjumlahan merupakan suatu grup komutatif. Grup komutatif mempunyai syarat, yaitu ada 5 syarat. Yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga adanya unsur identitas, yang keempat adanya unsur inverse, dan yang kelima komutatif. Maka itu disebut juga dengan grup abelian. Jika memenuhi kelima syarat tersebut dan berarti sudah termasuk grup komutatif atau grup abelian. Syarat yang kedua untuk ring adalah bilangan real pada operasi biner perkalian merupakan suatu semigrup atau monoid komutatif. Dikatakan monoid apabila memenuhi syarat yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga adanya identitas. Karena dimintanya grup komutatif, berarti ditambah satu lagi syaratnya, yaitu komutatif. Ada 4 syarat di sini. Dan syarat yang ketiga untuk ring adalah distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Jadi, pada ring komutatif, bilangan real terhadap operasi biner perkalian yang merupakan suatu semigrup atau monoid harus memenuhi sifat-sifat komutatifnya sebagai berikut. Ini untuk perkalian ya. A dikali B sama dengan B dikali A untuk setiap A, B elemen dari bilangan real. Kita akan membahas tentang contoh 6.5. Misalkan P sama himpunan P adalah genap ganjil dan himpunan P subset dari Z. Tunjukkan bahwa elemen-elemen bilangan genap dan ganjil adalah suatu ring komutatif. Nah, yang dimintanya adalah ring komutatif, berarti harus memenuhi 3 syarat pada definisi 6.2 tersebut. Akan kita bahas. Ini adalah penyelesaiannya. Ini adalah tabel Chile untuk membantu penyelesaian untuk ring komutatif. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa P genap ganjil merupakan suatu ring komutatif. Berarti kita harus memenuhi 3 syarat pada ring komutatif. Yang pertama yaitu grup komutatif terhadap penjumlahan, yang mana disebut juga dengan grup abelian, yang mempunyai 5 syarat, yaitu tertutup, asosiatif, adanya identitas, adanya inverse, dan komutatif. Yang pertama akan kita buktikan tertutup. Berarti ambil sembarang nilai dari P, misalkan genap ganjil elemen dari P. Maka genap tambah genap, kita lihat dari tabel Chile-nya. Genap ditambah genap sama dengan nih, genap. Genap tambah genap sama dengan genap. Genap ditambah ganjil. Genap ditambah ganjil sama dengan ganjil. Dapat kita lihat di sini, genap tambah ganjil sama dengan ganjil, dan ganjil tambah ganjil. Ganjil ditambah ganjil sama dengan genap. Nah, karena hasilnya genap dan ganjil, dan genap dan ganjil itu adalah elemen dari P, maka hasilnya tertutup terhadap P. Maka untuk syarat tertutup ini terbukti. Syarat yang kedua yaitu asosiatif. Ambil sembarang nilai dari P, misalkan A-nya itu genap, B itu ganjil, C itu genap. Untuk yang mana A, B, C itu elemen dari P. Kalau kita buktikan asosiatif yang pertamanya, yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C ini. Kita akan membuktikan yang pertama yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah C. Tadi A itu genap, B itu ganjil, dan C itu genap. Berarti dalam kurung itu genap ditambah ganjil tambah genap. Kita selesaikan dalam kurung dulu, genap ditambah ganjil. Genap tadi ditambah ganjil sama dengan genap tambah ganjil sama dengan ganjil. Berarti ganjil. Berarti ganjil ditambah genap. Ganjil ditambah genap hasilnya ganjil. Nih. Nah, yang kedua, A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan genap ditambah dalam kurung ganjil ditambah genap. Ini A, ini B, ini C. Kita selesai dalam kurung yaitu ganjil ditambah genap. Ganjil ditambah genap yaitu ganjil. Berarti genap ditambah ganjil yaitu
ganjil. Genap ditambah ganjil, yaitu ganjil. Sehingga asosiatifnya itu sama. Hasil dari dalam kurung A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B dalam kurung B ditambah C, itu hasilnya sama-sama ganjil. Maka P itu termasuk syarat. Maka syarat untuk asosiatifnya terbukti. Maka P itu asosiatif. Syarat yang ketiga untuk grup komutatif yaitu adanya unsur satuan atau identitas. Pertama, kita ambil sebarang nilai dari P, misalkan genap elemen dari P, kita pilih genap elemen dari P, sehingga genap ditambah identitas sama dengan identitas ditambah genap. Di sini kita misalkan genap, berarti genap tambah identitas. Genap ditambah berapa yang hasilnya genap? Hasilnya genap, karena kita tadi pilih genap. Genap ditambah berapa yang hasilnya genap. Maka kita lihat di tabel C-nya. Nih, genap ditambah berapa yang hasilnya genap nih. Berarti genap tambah genap yang hasilnya genap. Nah, dari sini dapat kita simpulkan maka E-nya itu genap, karena genap tambah genap hasilnya genap. Maka identitasnya adalah genap. Yang kedua, kalau kita ambil sebarang dari nilai P-nya itu kita misalkan ganjil elemen dari P, maka kita pilih genap elemen dari P, sehingga ganjil ditambah berapa yang hasilnya ganjil. Karena kita tadi misalkan ganjil ditambah berapa yang hasilnya ganjil. Kita lihat dari tabel Cile, ganjil ditambah berapa yang hasilnya ganjil. Berarti ganjil ditambah ganjil hasilnya ganjil. Ganjil ditambah berapa yang hasilnya ganjil tadi ya. Ganjil ditambah genap nih hasilnya ganjil. Berarti di sini kita bikin identitasnya genap, karena ganjil ditambah genap hasilnya ganjil. Maka identitas dari genap, identitas dari kita misalkan tadi genap dan kita misalkan ganjil, identitasnya adalah genap. Maka himpunan P ada unsur satuan atau identitasnya. Selanjutnya yaitu syarat adanya unsur balikan atau unsur inverse. Yang pertama, ambil sebarang nilai P, misalkan genap elemen dari P, pilih genap elemen dari P, sehingga genap ditambah genap sama dengan genap. Apakah betul? Kita lihat, genap ditambah genap sama dengan genap, berarti genap itu adalah identitasnya. Genap itu adalah identitasnya. Jadi karena kita pilih genap, maka genap inverse itu tetap genap, karena bilangan genap kalau diinversekan itu akan tetap genap. Nah, kita ambil sembarang yang kita misalkan ganjil yang elemen dari P, kita pilih ganjil, sehingga ganjil tambah ganjil, kita lihat dari tabel C-nya nih, ganjil ditambah ganjil hasilnya genap. Nah, berarti genap itu adalah identitasnya. Terbukti juga dari sini juga bisa kita lihat identitasnya itu apa. Genap tambah ganjil tambah ganjil sama dengan genap, berarti genap itu identitasnya. Maka inverse-nya, ganjil inverse-nya itu tetap ganjil. Nah, dari kedua sebarang ini terbukti bahwa P itu ada unsur balikan atau inverse. Nah, yang syarat kelima untuk grup komutatif adalah komutatif. Ambil sebarang nilai dari P. Misalkan A itu genap, B itu ganjil, elemen dari P. Tadi komutatif ini adalah rumusnya dalam kurung A ditambah B sama dengan B ditambah A. Tadi A itu genap, B itu ganjil, berarti A tambah B genap tambah ganjil. Kita lihat tadi tabel C-nya, genap ditambah ganjil sama dengan ganjil. Nah, sini genap tambah ganjil sama dengan ganjil. Dan B tambah A berarti B itu ganjil, A itu genap. Ganjil ditambah genap sama dengan ganjil ditambah genap sama dengan ganjil. Maka terbukti A tambah B sama dengan B tambah A, yaitu hasilnya ganjil. Sehingga P itu ada komutatifnya. Jadi P genap ganjil merupakan grup komutatif karena semua syarat komutatifnya itu terpenuhi. Maka himpunan genap ganjil merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan.
baru satu syarat untuk ring terpenuhi. Syarat yang keduanya yaitu monoid terhadap perkalian. Tadi syarat monoid ada 3, yaitu tertutup, asosiatif, dan adanya identitas. Karena dia monoid komutatif, maka ada satu lagi syaratnya menjadi 4 syaratnya, yaitu ditambah dengan komutatif. Berarti kita akan buktikan syarat yang pertama yaitu tertutup. Ambil sembarang dari nilai P, misalkan genap dan ganjil anggota P. Maka genap dikali ganjil, kita lihat dari tabel C ininya. Genap dikali ganjil hasilnya genap. Nih, genap kali ganjil hasilnya genap. Genap kali genap. Genap dikali genap hasilnya genap. Nih, genap kali genap hasilnya genap. Nah, ganjil dikali ganjil hasilnya ganjil dikali ganjil hasilnya ganjil. Nah, karena hasil dari perkalian ini adalah hasilnya genap dan ganjil, dan genap dan ganjil itu elemen dari P, maka hasilnya itu tertutup terhadap P. Maka terbukti ini terbukti dia tertutup. Maka tertutup terhadap P. Yang kedua yaitu asosiatif. Syarat monoid kedua yaitu asosiatif. Ambil sembarang nilai dari P, misalkan A itu genap, B itu ganjil, dan C itu genap elemen dari P. Kita akan buktikan yang A dikali, dalam kurung A dikali B dikali C itu sama nggak dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Kita akan buktikan yang pertama itu dalam kurung A dikali B kali C. Berarti A itu genap, B ganjil, dan C itu genap. Dalam kurung dulu kita kerjakan genap dikali ganjil, yaitu genap dikali ganjil hasilnya genap. Genap kali ganjil hasilnya genap, berarti genap dikali genap. Genap dikali genap tadi di sini hasilnya genap. Kita lihat genap dikali genap hasilnya genap. Nah, hasilnya genap. Yang kedua sama nggak dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Berarti genap dikali dalam kurung ganjil dikali genap, ini A, ini B, ini C. Kita selesaikan dalam kurung dulu. Ganjil dikali genap. Ganjil dikali genap hasilnya genap. Genap dikali genap hasilnya genap. Karena hasilnya sama, maka A dikali B kali C ini sama dengan A dikali dalam kurung B kali C, itu hasilnya sama-sama genap, maka P itu asosiatif. Nah, unsur yang ketiga untuk monoid adalah adanya satuan atau identitas. Ambil sebarang nilai dari P, misalkan genap elemen dari P, pilih ganjil elemen dari P, sehingga genap dikali berapa yang hasilnya itu genap. Karena tadi kita ambil sebarangnya itu genap, berarti genap dikali berapa yang hasilnya genap. Kita lihat di tabel C. Genap dikali berapa yang hasilnya genap, yaitu genap dikali genap. Berarti genap dikali genap. Bisa juga genap dikali ganjil, hasilnya juga genap, bisa juga. Maka tadi katanya di sini pilih ganjil, maka identitasnya adalah ganjil. Karena genap dikali ganjil itu hasilnya adalah genap, maka identitasnya adalah ganjil. Ambil sembarang nilai dari P, misalkan ganjil elemen dari P, pilih ganjil lagi katanya. Pilih ganjil elemen dari P, sehingga ganjil dikali berapa yang hasilnya ganjil. Kita lihat di sini. Ganjil dikali berapa yang hasil ganjil? Cuma satu ya, berarti ganjil dikali ganjil yang hasilnya ganjil. Nah, kita lihat di sini. Berarti ganjil dikali ganjil hasilnya ganjil, berarti identitasnya adalah ganjil. Karena pada kedua sebarang yang kita misalkan tadi genap dan ganjil tadi identitasnya sama-sama ganjil, maka P ada unsur satuan atau identitas. Nah, yang untuk syarat keempat pada monoid adalah komutatif. Ambil sebarang nilai dari P, misalkan A sama dengan genap, B sama dengan ganjil, elemen dari P. Maka A dikali B sama dengan B kali A. Kita akan buktikan dulu yang A kali B. Berarti A itu tadi genap, B itu tadi ganjil. Genap dikali ganjil, genap dikali dengan ganjil, hasilnya genap. Hasilnya genap. Dan B dikali A, berarti ganjil dikali genap.
ganjil dikali genap hasilnya genap. Nah, karena hasilnya sama-sama genap, sehingga A dikali B sama dengan B dikali A itu sama dengan genap, maka P itu komutatif. Jadi, himpunan P genap ganjil merupakan monoid komutatif terhadap perkalian karena semua syaratnya terpenuhi. Nah, syarat ketiga untuk ring adalah distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Maka kita ambil sebarang nilai dari P, yaitu misalkan A sama dengan genap, B sama dengan ganjil, C sama dengan genap, elemen dari P. Kita akan buktikan A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kita akan buktikan itu sama enggak gitu. Maka kita akan buktikan A dikali B ditambah C, berarti genap dikali dalam kurung ganjil ditambah genap. Kita akan selesaikan dalam kurung tadi ganjil ditambah genap, pada tabel CL hasilnya ganjil. Berarti genap dikali ganjil hasilnya genap pada tabel CL. Kita lihat genap dikali ganjil hasilnya genap. Maka di sini hasilnya genap. Nah, yang kedua yaitu A dikali B ditambah A dikali C, yaitu nih genap dikali ganjil ditambah genap dikali genap, ini A, ini B, ini A, ini C. A dikali B ditambah A dikali C. Pada tabel C, genap dikali ganjil itu hasilnya genap, dan genap dikali genap itu hasilnya genap. Maka ini ditambahkan genap ditambah genap hasilnya genap. Karena sama-sama hasilnya genap, maka terbukti A dikali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, yaitu genap. Nah, yang keduanya yaitu A ditambah B dikali C itu sama enggak dengan A dikali C ditambah B kali C. Tadi A-nya itu genap, B itu ganjil, C itu genap. Maka kita selesaikan dalam kurung dulu, ini A, ini B, ini C. A ditambah B, berarti genap ditambah ganjil. Pada tabel CL hasilnya adalah ganjil. Nah, ganjil dikali genap hasilnya adalah genap pada tabel CL. Ganjil dikali genap hasilnya adalah genap. Nah, yang kedua adalah A dikali C ditambah B kali C. Ini A, ini C, ini B, ini C. Berarti genap dikali genap itu hasilnya tadi genap. Ganjil dikali genap hasilnya genap, maka genap tambah genap hasilnya genap. Karena sama-sama genap hasil dari keduanya, maka terbukti A ditambah B kali C sama dengan A dikali C tambah B kali C. Maka himpunan P genap ganjil distribusi perkalian terhadap penjumlahannya terbukti. Karena syarat dari ring atau gelanggang tadi ketiga-tiga terbukti pada himpunan P genap ganjil, maka P itu atau himpunan P itu adalah suatu ring gelanggang atau suatu ring komutatif terhadap operasi perjumlahan dan perkaliannya. Baiklah, karena sudah terbukti, saya akan menjelaskan bagian dari suatu ring. Dikatakan ring itu permulaannya dari operasi pertambahan dan operasi perkalian. Pada operasi pertambahan, kalau dia grup itu ada 5 syarat, yaitu tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse. Kalau dia grup abelian berarti ditambah dengan komutatif. Itu disebut dengan suatu grup. Kalau dia semi grup itu dia ada asosiatif dan ada tertutup. Syarat tertutup dan asosiatif. Kalau ditambah dengan identitas, dia disebut dengan monoid. Nah, kalau grup ditambah dengan monoid ini bisa jadi dengan ring, tinggal ditambahkan dengan distribusi perkalian terhadap penjumlahannya, maka menjadi ring. Dan harus ada komutatif di setiap grup dan di setiap monoid, maka akan menjadi ring komutatif. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.